Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para ustaz, para tokoh masyarakat, para guru ngaji, para jamaah pengajian setiap hari Senin sejajar sebutan kaula marjiaki. Alhamdulillah ya remaken kalau sahabat jenengan bisa apolong pada situ majlis sangat muljah. Majlis kadito adalah majlis sangat sae karena majlis kadito adalah majlis ilmu. Sobung majlis lebih sae kenapa daripada majlis ilmu. Moga majlis saya kat dito nyebab bagi kau sahabat jenengan sehat biar kat dito jadi orang saya. Amin. Orang saya kat dito pangkunana berada suarkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para rabu sejajar saya baca kaula merjaki. Anapa majlis kat dito kocak majlis saya sangat saya. Sebab Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kalito ajabu idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Jabal Kanjeng Nabi mon kake kapi ajalanan pas atemo kebunan swarga maka agabung kake masuk kake lebu kake. Para sahabat kadita bingung. Masa benda ya kebunan swarga ning dunia. Kebunan swarga lah yang dekat pada yang akhirat. Pada yang swarga, pada yang sana Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka hebat para sahabat enggak mereka Pak. Menabi tak paham, menabi tak oneng, kadita atanya dekat Gusti Kanjeng Nabi. Minangka sebagai guruna lemestena kaulah sareng panjenengan sebagai umat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad juga enggak neka menabi tak paham tanya ada guru tanya Arya bagus apa coba Arya bener apa tak bener Arya halal apa haram Arya online apa tak online enggak neka akhirat jadina sae akhirat ketina selamat. Nah para sahabat mereka bingung. Masa ada kebunan swarga ning dunia? Kebunan swarga aya deki pada akhirat. Maka karena tak paham, karena bingung, akhirnya tanya dekat Gusti Kanjeng Nabi, "Wa mariyadul jannah ya Rasulullah?" Kanjeng Nabi, apa beda kebunan swarga ning dunia? Kebunan swarga lagi dekat pada nang akhirat, pada nang kersana Allah Subhanahu wa taala. Maka Kanjeng Nabi ajau, beda sahabat. Beda. Kebunan swarga nang dunia dia beda. Iya jadi ya majlis ilmu, majalisul ilm. Wa fi riwayatin wa fi riwayatin hilaqud dzikri. Pada sahabat kebunan swarga itunya ia jadi majlis ilmu, majlis zikir. Ki haji are makan kadito majlis ilmu. Kadito sareng Kanjeng Nabi saya sebut kebunan swarga. Kadito sareng Kanjeng Nabi saya pakon agabung kalau sampai jenengan pakon masuk kalau sampai jenengan. Maka di kadito bisa simpul lagi Pak, bisa artian bahwasanya orang kak itu repot saya masuk dekat surga Allah Subhanahu wa taala menabi orang kak itu tak pernah masuk dekat kebunan surga sebelum
dunia. Maka jika itu alhamdulillah kau sampai termasuk orang yang ahli masuk dekat kepunan surga sebagai dunia. Alhamdulillah kau sampai termasuk orang yang ahli ilmu, ahli ngaji. Saya kak maka itu termasuk perintah dari Gusti Kanjeng Nabi soro agabung masuk dekat kepunan surga sebagai dunia. Alhamdulillah. Semoga perkumpulan kawasan pancing pada majlis ilmu pada kepunan surga sebagai dunia kali itu nyampe aki mendepak aki kawasan pancing masuk pagi dekat surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Juga ba'dul hukama, ulama ahli hikmah kan itu ada bu, innallaha ta'ala jannatan fid dunya, innalillahi ta'ala jannatan fid dunya man dakhalaha qaba aishuh. Siapun ulama ahli hikmah ada bu bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala kadito keduan swarga sebenarnya dunia, andi swarga sebenarnya dunia. Sapana orang saya masuk dekat swarga Allah sebenarnya dunia, qaba aishuhu, maka orang kali itu bekal bagus odin, bekal nyaman odin, bekal bahagia odin, bekal bejra odin, selamat odin pada dunia ngantos dekat alam akhirat. Maka tanya aki ila mahia, napa kadito swarga Allah sebenarnya dunia? Maka jawab sareng batul hukama, majalisul dzikri ya jiya, majlis dzikir, majlis ilmu kati are mangken karito. Alhamdulillah kalau kecil termasuk orang yang ahli masuk dekat swarga Allah sebenarnya dunia. Maka insyaallah kalau kecil termasuk orang yang bercerah, orang yang bahagia, orang yang selamat pada dunia ngatos dekat alam akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para rabu setuju sebetulnya kalau mau jadi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ada bu, likulli syai'in tariqun wa tariqul jannah al-ilmu. Siapun Kanjeng Nabi setiap sesuatu, segala sesuatu kan itu napa abai neka pas teh beda lencelen. Kan iki menabi ke Pasuruan beda lencelen ke Pasuruan. Menabi ke Serbaja beda lencelen dah Serbaja. Dan Jember pada TV lancaran, dan Jakarta pada TV lancaran. Wa tariqul jannah, sedangkan lancaran dekat swarga jika itu al-ilmu. Jika itu ilmu. Orang mon ahli ilmu, mon ahli ngaji, mon apa hadir ke majlis ilmu, apa masuk dekat kepunan swarga sebelum dunia. Maka orang kali itu ahli ilmu. Berarti orang kali itu andi alamatah, andi apa lancelana menuju dekat swarga Allah Subhanahu wa taala. Sampian menabi ke Serbaja, mun tak tahu lancelan ke Serbaja, depan apa tak ada Pak? Tak ada Pak. Ke Jakarta, nama boleh ke Jakarta secewan boleh. Mungkin tahun yang lancelan ke Jakarta, tak ada Pak ke Jakarta Pak. Maka tidak kita nama boleh swarga sebegitu istimewa, sebegitu indah. Mun tak tahu lancelan, maka kau sampai tak bekal depak dekat swarga Allah Subhanahu wa taala. Lancelan dekat swarga kita dito kelaban ilmu. Tak kena punten kau sampai kudu ngaji, kudu hadir majlis ilmu, kudu masuk dekat kepunan swarga sebenarnya dunia kita itu majlis ilmu tapi are makan kat itu. Alhamdulillah kau bersenang termasuk orang seoneng dekat lanceran swarga kita itu kau sampai termasuk ahli ilmu, ahli ngaji. Alhamdulillah. Semoga ilmu saya terima sampai juga ditoh nyebab pagi kau sahabat jenengan masuk dekat swarga Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang mau ngaji, mau ampun ngaji, atas akhir ala ilmu, andi ilmu. Mereka ilmu nak amal lagi. Maka ilmu saya amal lagi kat itu
saya bekal nyebab bagi kau rasa panjenengan dadi orang saya takut dekat Allah Subhanahu wa taala, dadi orang saya berakhlakul karimah. Saya kamah cek penjabul Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada banyak perkara saya masuk manusia dekat surga. Kita itu perkara dua. Aktsar ma yudkhilun nasal jannata taqwallah wa husnul khuluq. Nyak banyak perkara saya masuk manusia dekat surga Allah. Ya jadi perkara dua. Kita itu apa? Taqwallah, takwa dekat Allah. Nomor dua apa? Husnul khuluq, kudu berakhlakul karimah. Orang mula apa ngaji yang di ilmu, pas ilmu na amal lagi bakal jadi orang yang takut dekat Allah. Ilmu mau amal lagi akhirnya jadi orang yang berakhlakul karimah. Sehingga andi perkara dua kali to saya nyebab bagi kalau salam panjenengan masuk dekat surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayo ilmu saya terima tadi to amal lagi menjadi ilmu saya manfaat, ilmu saya nyelamat lagi. Ya pun ulama ahli tasawuf tamratul ulum al-amal bil ulum. Buana ilmu kata mun abua maka ilmu kata amal lagi. Ilmu kata amal lagi. Lamun amal lagi ilmu akhirnya jadi orang yang saya takut dekat Allah. Jadi orang yang saya berakhlakul karimah sehingga nyebab bagi kalau sampai jenengan masuk dekat surga Allah Subhanahu wa taala. Al-ilmu biduni amalin junun. Ilmu kan itu mutak amal lagi gila Pak. Kenapa ngaji mutak amal lagi? Togela beda orang makin mulai kene sekolah SD, lulus SD kelas 6, sekolah SMP, lulus SMP, masuk dekat SMA, sekolah SMA terus lulus SMA kuliah S1, S2, S3, sampai jadi profesor, sampai S tuntung, S lilin. Lah pinter pun profesor, insinyur. Tapi ilmu na tak amal lagi, tak laku. Derma, gendeng apa tak gendeng? Betul naik tadi kebe belajar, tapi tak guna lagi. Bodoh, gila. Juga nggak neka. Al-amal bidunia ilmin la yakun. Amal ibadah, mentak kelaban dasaran kelaban ilmu, maka tak jadi ibadah. Orang asolat tak tahu cara solat, tak tahu ilmu solat, tak tahu cara wudhu niat, tak tahu solat niat, tak tahu solat 1000 rakaat, tak catat ibadah, tak sebut ibadah, tak kencer karena tak tahu ilmu. Nah, maka tiga itu ayo ilmu saya terima mulai zaman dimen sampai makan ayo amal lagi jadi ilmu saya manfaat, ilmu saya nyelamat lagi badan dunia ngatos deka alam akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sebab aja pun sebula Ibn Ruslan badan kitab Zubata wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Orang kak dito menabi beribadah, lakukan amal ibadah maka kalau mengakui ilmu maka amal ibadah tolak amal ibadah. Maka alhamdulillah kau sampai sini termasuk orang yang saya ahli ngaji, insyaallah amal ibadah kau sampai dengan bener teremah secara Allah Subhanahu wa taala. Saya paling penting kan ilmu kan itu amal lagi. Karena mata amal lagi ini kan junun percuma gila. Neka pada situng hikayat cerita dari Imam Shibli rahimahullah taala. Imam Shibli kak dito ngaji berguru belajar ilmu dekat ustad benyan 400 ustad 400 kiai ustad di mana kan bener haji ustad mangken bener haji kiai mangken ustad di mana kan alama
alim sara, apal hadis, apal kitab neka, apal Quran. Neka Imam Syibli kan itu berguru, belajar dekat ustad banyak 400 ustad. Nah terus bon ngaji dekat 400 ustad. Akhirnya pas apanya mana? Imam Syibli nika oleh ngaji dekat 400 ustad nika oleh hadis ngumpul lagi hadis banyak 4.000 hadis. Jadi ngaji dekat 400 ustad nika ngasih lagi ngaji hadis banyak 4.000 hadis. Nah, 4.000 hadis nika pas sareng Imam Syibli nika podo citu. Hadis banyak 4.000 neka podo citu. Selainnya tak yaku sareng Imam Syibli kan itu. Kenapa memek maksudnya situng tok? Karena jawaban Imam Syibli engkau ngangen-ngangen hadis situng ria ampunlah bisa nyelamataki engkau selamat badan dunia ngantos deka alam akhirat. Akhirnya cukup situng ini ketok saya lagi. Ben boleh hadis situng ria lah mengandung ilmuna ulama-ulama sebilen seawal juga mengandung ilmuna ulama-ulama akhir ulama sesemangkin gak gitu. Aneh kan? Situng hadis neka malaki ongku karena berkeyakinan bahwasanya situng hadis kali itu bisa nyelamataki aben masuk dekat surga Allah Subhanahu wa taala. Kalaban hadis kali itu bisa lanyanya bisa nyelamataki dekat Imam Syibli tak sampai masuk dekat neraka Allah Subhanahu wa taala. Lagi kan? Hadis itu tapi amal lagi. Mereka manfaat tetina teti orang kaji Imam Syibli. Napa hadisnya? Kira itu Gusti kajian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kali itu ada dekat sebagian para sahabat i'mal di dunyaka bi qadri muqamika fiha. Nah ini ke hadis ini kan. Ini kata orang amalaki mek malik sahabat jenengan juga termasuk jadi orang selamat masuk dekat surga Allah Subhanahu wa taala. I'mal di dunyaka bi qadri muqamika fiha. Ya pun kajian Nabi berbuatlah kakek-kakek beramallah ngamalaki apa amal ibadah apa baik lakonen kangkuin apa kangkui kepentingnya kalau sampai jenengan seokoran odin kalau sampai jenengan badan punya artinya kalau pasien suruh lakon apa baik sekarang lakon apa lakonen apa baik kangkui kepentingnya odi kalau sampai jenengan badan dunia seokoran odin kalau sampai jenengan badan dunia lakon apa baik bang tapi nyare seokoran odin kalau sampai jenengan badan dunia kira-kira kalau sampai jenengan ke odi badan dunia ini paling abid sampai umur senapa kira-kira menero Gusti Kanjeng Nabi sampai umur sebitek telok. Lah kabeh sebitek telok. Batas umur kalau sampai jenengan kabeh lah sebitek telok. Sebitek telok mangken se kidek ngoden eka. Nabi Umar 30. 30 dak sebitek telok berarti orang senapa? 30 telok tahun. 30 tahun neka. Orang setelah umur 30 tahun, anu apa? Alako sampai batang tulang ngumpul lagi pes sampai MM-an. Sedangkan kebutuhan odi 30 tahun neka musuh sampai sebentar. Kan engki. Oh bengenda MM-an terus alako. Akhirnya bektona tersita habis kangku lako. Akhir kangku ibadah tak ada lah mereka akhirnya rugi. Nah makanya saya pun sebelum Gusti Kanjeng Nabi lako seperlunya secukup kangku odi tak perlu lako ngumpul lagi pes sampai MM-an sedangkan pes kumpul lagi sebanyak apapun mate tak ikeben apa betul pun
punten mau pola aku sak-sak mate. Bapak. Sepeda motor akan nyaman, mobil akan nyaman, bungkona sertifikat akan nyaman, sabun akan nyaman. Akhirnya kare leso, akhirnya sanggup aku mate, sekone. Bektona tersita kakunya retunya saya tak ada gunana. Makanya coba kerja Nabi, lakulah kakek lah, secukup kakui, odin kakek berdene tunya, odin tunya tak habis. Maka tak usah laku saya ngoyo-ngoyo ni kata usah, tak ada gunana. Seterusnya sebenarnya kajian Nabi, wa'mal li akhiratika biqadri baqaika fiha. Japon kajian Nabi, beramallah, beribadahlah kakek. Ibadah apa baik? Kangkui kepentingna kau lasan panjenengan, kangkui kepentingan akhirat kau lasan panjenengan pagi badan yang swargana Allah Subhanahu wa taala. Kau lasan panjenengan masuk dekat swargana ka saabit apa? Saabit masuknya swargana ka. Ente tak sementara. Makana mun kau lasan panjenengan makan odi badan dunya santai-santai ibadah. Karo sholat fardu tok, puasa fardu tok, tak ngelakonin amal ibadah selain, tak ngelakonin sholat, tak ngelakonin kefokusan selain, akhirnya sanggup kau sampai titik. Mon titik akhirnya aku badan akhirat kau sampai jenengan melarat, kiri, badan yang derajat sejak maben, sedangkan badan akhirat kali itu selamanya tak sementara. Maka dekat itu mumpung ki odi ayu banyak amal sop aja kau sampai jangan pagi badan swarga badan akhirat soki derajat teki badan sana Allah Subhanahu wa taala. Nabi kau sampai jangan badan dunia makin neka umpama melarat macam paling soki sudah jamin umpama melarat pak beda orang melarat mate tadi lama melarat tu ambu kira banten. Omong bodoh orang soki mengenai soki nesara. Mereka mate. Tadi pun tak soki pun, ambuan tak soki pun. Tetapi mau neng akhirat pak, mau pas kau sampai jenengan tak banyak ngelakuin amal ibadah. Akhirnya melarat, seabit melarat pak. Tak bisa nambahin ibadah walaupun kifakun neka. Derajat kau sampai jenengan. Tapi menabi kau sampai jenengan. Makin ahli ibadah banyak melampau kaki amal ibadah, maka sanggup kau sampai pagi pada akhirat pada swarga banyak akhirat kau sampai dengan badan yang swarga soki seabita lane kala makana mun kau sampai dengan tak banyak ngelakuin kebagusan rogi sebab badan akhirat badan swarga kan itu selamanya tak sementara. Tapi mun kau odi kau sampai pada dunia ni sementara. Mun makan kau sampai sini melarat mate tak melarat pun. Mun sampai makan soki sara mate tak soki pun. Pesa dunia na. Kina pagi. Kina makan atau orang hadis kali tu ya malaki. Mek malik kau sampai jenengan jadi orang seselamat badan dunia ngantos dekat alam akhirat. Tore berfikir apalah cukup sanggup kau sampai jenengan kebe mate. Berempa zikir panjenengan seareh, berempa sholawat sampean seareh, berempa sedekah sampean seareh, berempa sholat sampean seareh. Maka ayo mumpung ki odi, mumpung ki sehat, banyak zikir, banyak maca sholawat, banyak maca istighfar, pecahkan ngaji, pecahkan berjamaah, pecahkan nyare rahmat Allah, pecahkan nyare ridha Allah. Aku sama mate sebab badan swarga kali itu sementara tapi selamanya. Mun kau sama jeneng alasan akhir masuk swarga dalam keadaan kiri pas-pasan melas tak bisa nambahin boleh pak. Mun entunya melarat lako kerja keras soki. Mun akhir tak bisa begitu masuk swarga dalam keadaan melarat seterusnya. Tapi mau masuk swarga dalam keadaan soki bi amal, maka soki seabita.
Matur moga amal ibadah kau sepacil kali itu terima sehingga jadi amal ibadah masuk dekat surga sehingga kau sepacil termasuk orang sesoki badan yang ngersana Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Seterusnya daripada kajian Nabi, wa'mal lillahi biqadri hajatika ilaihi. Berbuatlah kau sampai jeneng sedaja kangkui apa? Kangkui Allah seokoran perlona kau sampai jeneng dekat Allah. Panjenengan makan perlo dekat Allah apa punten? Perlo apa punten dekat Allah? Perlo. Sebab kenapa? Jantung kau sampai jeneng bergerak ni kan benar bergerak tibi pak. Allah saya menggerakki. Kau sampai jeneng bisa ada bu dekat Allah. Saya nyebab bisa ada bu. Makanya kau sampai jenis butuh dekat Allah Subhanahu wa taala. Mata bisa nengalen kan itu dari Allah. Sedaja kan itu dari Allah. Makanya kau sampai jenis butuh dekat Allah Subhanahu wa taala. Sampian Pak membutuh ke orang. Benar orang ini kayak torok bunten bisa. Kita apa bunten? Engki. Mau tak ada hasil urusan sampian torok bunten. Ayo kok beri kelakuan. Dinaki toroin boleh tabung. Ayo kok beri kelakuan, kok butuh kelakuan terus mau tak ada oleh kelakuan sampai tak kira ambu nabung wareng gak itu. Sampai mau ndak manos tangak neka. Apa mau ndak Allah tangak neka sampean? Mau kau sepajenengan ndak Allah hajak kau sepajenengan butuh neka manusia. Maka kau sepajenengan bakal jadi orang saya baca. Kau sampai jenis selalu butuh dekat Allah, maka selalu minta, selalu bermunajat, salat minta dekat Allah, tengah malam melak minta dekat Allah, maka kau sampai jenis bakal jadi orang sesoki, badan yang akhirat, badan yang ngersana Allah Subhanahu. Kalau sampai jenis salah tabang nabang Allah, dak iya ki melanggar baik dek kalarang-larang Allah, tak oleh maksiat ki maksiat. Tak oleh melihat togel, ki melihat togel. Tak oleh melihat homer, pakun ngenom homer. Tak oleh neku aurat orang bine, ki pakun neku. Tak oleh film porno, ki pakun neku film porno. Salah. Bektona etada aki kang kui laena Allah dan toki maksiat jaga Allah. Ya Allah, butuh apa tak butuh? Butuh. Makanya ayo sadar amal lagi hadis kadito. Ayo beramal seokoran butuh kau sampai jenengan dekat Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kau sampai jenengan sangat butuh dekat Allah, terutama minta rahmat Allah, minta ridhona Allah. Masyaallah. Maka dengan termoga barokah hadis kak dito kalau sampai jenengan jadi orang sepetre pada dunia ngantos dekat alam akhirat. Amin Allahumma amin. Seterusnya daripada kanjeng Nabi terakhir itu wa'mal linnari biqadri sabrika 'alaiha. Kelakon. Lakonen apa bae kang kowe masuk dekat neraka Allah Subhanahu wa taala. Silakan sampean zina pun. Mun sampean kuat masuk dekat neraka Allah. Zina pun tobu. Maksiat petobu, ngenom khamar petobu, meletogel. Ya Allah. Ngerasain orang. Coba ate dekat orang. Silakan, mau sampean kuat, sabar masuk dekat neraka Allah Subhanahu wa taala. Silakan dolim dekat orang terus sakibon. Seokoran kekuatan panjenengan masuk dekat neraka Allah Subhanahu wa taala. Mek ditipas pada orang sing ngaku kuat masuk dekat neraka. Jejel tananga. Kenapa? Sedih ngaki dak apa ya rokok. Jejel. Kuat sampean. Jejel tanang sampean teguh aki jujuaki dekat duri saya kene. Sampai letak kuat. Napa boleh duri sebenarnya neraka? Napa boleh apa sebenarnya neraka? Masya Allah. Toreh mau panjenengan kuat masuk dekat neraka.
silakan lakukan apa bae zina petobu pun. Ngakan pese haram petobu. Ngerasanen orang petobu, ngerasanen ulama petobu, benci dekat habaib petobu pun. Kuat masuk ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah matalmoga pas-pasane para yang selamat sareng Allah Subhanahu wa taala. Lah nega tore. Hadis kan itu ya malaki. Hadis itu nega ya malaki, Pak. Insyaallah pas-pasane selamat, Pak. Selamat masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Bekal soki kalau sampai jenengan badan surga. Tapi sebaliknya kalau sampai jenengan tak ngamalaki ilmu saya terima, tak bisa ngamalaki hadis Kak Rinto, ngeremehake dekat hadis Kak Rinto, naudzubillah. Bekal tak selamat, tak naudzubillah min. Para rabu seteja sebutan kalau mau diaki negala zaman akhir, Pak. Zaman akhir hati-hati panjenengan. Zaman akhir negara banyak fitnah. Negara termasuk tandina dina kiamat. Siapa sebut Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna min asyratis saa'ah ayyurfa'al ilmu wa yakthurul jahlu wa yakthura syurbul khamri wa yadhharuz zina." Ya Kanjeng Nabi termasuk tanda-tandana hari kiamat. Bahwasanya kiamat ini kan lah para terjadi nek ketandene kan ayur fa'al ilmu nek iangkat Pak sareng Allah Subhanahu wa taala. Bener pas iangkat nek orang nek moro budu kabeh bunten. Bener. Saya maksud ilmu kan itu iangkat jika itu ilmu saya nyebabaki orang kan itu jadi orang setakwa dekat Allah. Ilmu senyebabaki orang kan itu zuhud. Ilmu senyebabaki orang kan itu jadi orang sesemangat kelakuan ibadah. Ilmu senyebabaki orang kan itu bisa nyawen dekat apa saya larang sareng Allah. Ilmu neka saya angkat. Makanya makin neka banyak ulama saya bidato loco. Bidatona porno. Badan apa tak beda? Badan ni kata masuk tanda kiamat ni kan. Mun orang saya pidato, saya nyebabaki orang kan itu jadi orang saya takut. Tak ada pun berkurang. Tapi mau pidato loco, pidato porno, pidato fitnah, pidato sekarang orang benci dekat habaib, pidato sekarang orang saya meragukan dekat habaib, pidato saya memalsukan habaib, mereka beda, mereka termasuk tanda dina kiamat mereka. Hati-hati kalau sampai jenengan fitnah mereka. Mereka termasuk tanda dina kiamat. Makanya banyak kiai-kiai bidato porno, loco, dan mereka. Jadi ilmu saya nyebabaki orang takut dekat Allah kan itu saya angkat sareng Allah. Wa yakturul jahlu, mun kebodohan banyak terjadi walaupun daripada ulama. Kita termasuk kan ceramah saya loco, ceramah saya jorok, porno, ceramah saya penuh fitnah, membenci dekat habaib, memalsukan habaib, meragukan dekat habaib. Mereka bahaya mereka termasuk kebodohan mereka. Hati-hati lah. Saya percaya sampai ada orang saya ngocak habaib ini tak asli, abang saya asli, saya percaya sebenarnya. Kalau semacam termasuk santrena kiai keramat, termasuk santri kiai sedogiri, termasuk napa? Termasuk orang ahli sunnah wal jamaah, orang NU tadi. Kiai Hasyim As'ari pendiri NU, Kiai Khalil Bangkalan pendiri NU, kan itu muhibbin, cinta dekat habaib. Mengakui bahwasanya habaib kan itu adalah anak putra Gusti Kanjeng Nabi. Lah ya Mas, jadi ngocak aneh kan tidak tambah. Bodoh apa tak bodoh? Bodoh. Kiai Karim Keramat, Kiai Nawawi Sedogiri, Kiai Khalil Sedogiri, Kiai As'ad Aba kaulah sahabat Aba kaulah guru kepanjenengan sedaja kali itu kan
muhibbin, cinta dekat habaib, taklim dekat habaib. Ngakon dekat habaib tadi tu bahwasanya anak potan Gusti Kanjeng Nabi. Mau sampai beda orang yang percaya dekat fitnah mereka. Mau sampai meragukan dekat habaib tadi tu anak potan Kanjeng Nabi, bahaya. Kak dito bisa nyebab lagi orang kak dito mati dalam keadaan suul khotimah. Naudzubillahi min. Bahkan abah pula teman ada pula jejal teku dekik membeda orang yang sebenci dekat situng habib mati orang dia. Kita tahu dekat Allah geli kubur tak kira ngadep dekat kiblat. Dan ya kan, masya Allah, naudzubillahi min. Bahaya bisa nyebabaki mati sul khotimah. Abah artinya kan teman ada hubungannya ke habaib aja dia beda macam dua zaman abah. Beda habib seimtinan, beda habib seimtihan. Habib seimtinan ini kan habib saya ahli ceramah, saya ahli nasihat, saya ahli pidato, saya fokus. Nah, ini kan termasuk hadiah dari kesana Allah sehingga berbagi kau sampai jenengan menabi norok dekat dia pun akhirnya jadi orang yang selamat, akhirnya jadi orang yang baca bedatunya ngatas dekat alam akhirat. Lah terus beda boleh habib seimtihan, habib senyoba, habib jadi ujian kanggo kau sampai jenengan. Misal beda habib sebut mabuk. Misal beda habib saya apa amat saya beda saya nipu, misalnya beda habib saya syiah, beda habib saya neka. Dan neka imtihan, neka ujian kanggo kau sampai jenengan. Mohon kau sampai jenengan pas benci dekat habib neka karena mampu. Kau sampai jenengan benci dekat habib neka karena norok syiah misalnya. Kau sampai jenengan akhirnya benci dekat habib neka karena apa nipu. Maka kau sampai jenengan berarti tak lulus, Pak. Mohon kau sampai jenengan benci dekat habib itu gara-gara mabuk, berarti tak lulus kau sampai jenengan. Mau tak lulus bahaya. Tak bekal oleh rahmat Allah, tak bekal oleh syafaat Gusti Kanjeng Nabi. Napa boleh sampai pas norok mabuk ni tambah tak lulus boleh sampean. Napa boleh sampai pas norok ada syiah ditambah tak lulus. Dia ada masalah. Panjenengan tak apa-apa tak seneng dek kakalaku nah. Kau tak seneng dah habib dia pola mabukan. Dia mabuk ni tak seneng. Tapi dah habib tetap hormat, tetap cinta. Bahkan saya pun sebut abah mau beda habib saya ampu mabuk dekik mana para mati nak tahu betabeli dekat Allah. Beda habib masuk syiah macam apa ni kan makan tak kena torok dekik nak para mati abeli dekat syariat Gusti Kanjeng Nabi. Maka ujian dekat urus sampai jenengan. Mun kau sampai tak kuat pas nyaleh benci. Napa boleh norok bu mabuan dia? Norok masuk sia ya berarti kalau sebenarnya tak lulus. Mau tak lulus ya berbagi kalau sempat jenengan tak selamat bagi masuk jaga surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati engko tak asal norok ni kesampean kok. Bahkan menggoda orang saya percaya dia ocan imat CS ni kan. Saya benci dekat habaib, saya memalsukan habaib. Saya meragukan dekat habaib, menggoda orang saya percaya dekat ngocat sampean. Kayak lagi, cek terus lagi bahaya kayak gitu. Bisa tahu oleh syafaat Gusti Kanjeng Nabi kan. Engkau percaya dah habibnya anak potong Kanjeng Nabi, kok juga mereka sampai cek ngetek. Karena mau ngetek akhirnya kan tambah aja fitnah kan itu. Makanya mereka kudu waspada no kan itu. Matur moga anak potong harus macam paling selamat secara Allah Subhanahu wa taala. Mereka beda cerita keturunannya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka syarifah, orang bina syarifah sepuh. Mungkin keduaan anak mereka baru keduaan anak mereka mungkin kalau sepuh pas baru keduaan anak. Sehingga sepuh andi anak nenek pas selake sobung umur. Akhirnya anak mereka dalam keadaan yatim. Pon. Syarifah mereka
pindah dari satu kisah ke kisah lain. Tadi compok, tadi kelakuan. Pas tumbek topi, entar dia kasih tung kisah. Pas apanya ada orang yang dimana dia beda orang soki, orang alim sesoki, orang soleh sesoki. Akhirnya juga oh kesah, baca ustad kesah, entaran kesah, compon kesah. Sebagian pada dia mau orang, makin pada tuku, mandi tuku emas orangnya. Akhirnya yang tarik. Assalamualaikum Ustaz, macam Ustaz iki, guru Ustaz iki bulan ni Syarifah, anak boten kajian Nabi, gula gaduhan anak telok ni yatim. Napa poron baca dengan nampung gula tandi congkok, gula tandi kelakuan. Maka Ustaz ni kan, Ustaz se alim ni kan, se sogi ni kan pas ngocak dia ke Syarifah ni kan. Lu kilu, kaki je asli dah, Syarifah ongku dah. Tak palsu dah kayaknya. Jadi ragu Ustaz ni kan. Mau kaki asli. Kemabukten. Ayo bukti lagi dah kok. Ya Syarifah ni tak bisa bukti lagi karena tak ada saya kenal dekat orang mereka kan tu karena pendatang selalu pindah-pindah desa. Oh, berarti pancen tak percaya dah pula kepada Syarifah. Iya tak percaya. Mungkin tak tahu apa lagi. Iki seporane boleh ganggu okey. Ya okey. Akhirnya keluar Syarifah ni kan. Ketepaan neng pengkira tukun Syarifah ni kan beda tukun orang Yahudi pada tukun masa. Moso bisnis. Akhirnya karena keluar dari tukun orang Yahudi ni kayak orang pukul nak bu. Okey. Anu apa sampean kat kasar? Pas Syarifah ni kan ngocak gula terus minta napa pertolongan, gula ni ke tandi compok, gula ni ke Syarifah, nak potong Kanjeng Nabi, gula di anak yatim, tandi compok, tandi kelakuan, tandi rezeki. Lah, biasanya orang Yahudi ni kan paling anti dekat orang anak potong Kanjeng Nabi. Tepatnya kan mereka mau pas apa ni nak buka mau aja oleh ide je ni. Oh, tenang bu. Aku sampai dengan anak potong Kanjeng Nabi. Pon, neng cokok gula pada kamar nganggur, poron sampai nengen. Iki pon, deki napa? Ki laku neka. Deki marane ka gula nyara kidet eren baca dengan pon. Bareng eren gula saya halal. Iki pon. Akhirnya ya tara ki cokok pon. Istirahat pon sampai malam. Malam ustaz nih Pak. Bu, neka pas mempeh. Ustaz gila saya nolak Syarifah ni kan mempeh bodoh yang arah mahsyar luas mahsyar pas pada ni kan bodoh orang jemput Rasulullah nabung Gusti Kanjeng Nabi akhirnya Ustaz ni kan orang nabung juga kita abang Kanjeng Nabi ke Ustaz ni kan Kanjeng Nabi akhirnya Kanjeng Nabi ni kan nyambit tapi tak atole de anu neka de orang ustaz. Kanjeng Nabi kula umat panjenengan Kanjeng Nabi kula umat panjenengan pas Nabi neka Kanjeng Nabi neka tak atole de ustaz neka ke karo tangan. Oh iya aku kakek tang umat kemabukten pas neka Pak di Kanjeng Nabi neka del mempen kemabukten kakek tang umat jika kakek gelak nolak tang kompoi entar dak tukuna kakek minta pertolongan minta tempat supaya bisa berlindung di anak-anak tapi kakek tak percaya je si tang kompoi nangis Pak akhirnya Kanjeng Nabi nuting di atas ternyata Pak bode istana kote seindah seberkilauan cahaya megah pokon istana pas Kanjeng ini ngocak dia ustaz ni adia ejangnya kakui kaki dia ejangnya kakui kaki umpama kakek gelem nolong tang kompoi gelem dia tapi berhubung kakek tak percaya tentang anak potro dia maka istana aja bener kakui kakek tok kerja Pak jaga akhirnya ustaz ni jaga ustaz ni nangis ya Allah kudu salah ternyata Syarifah gelak lakar anak motor Kanjeng Nabi akhirnya saren
Bi ustaz ini. Tanya, kata lawak Syarifah sepuh di anak telok. Oh iya. Aja etak dia pukul Yahudi je. Tampung orang Yahudi je. Akhir pas ketok coba orang Yahudi. Ketok. Beda apa? Beda Syarifah. Dah nak. Oh iya beda. Apa? Menjabi kok kalau abi kok gila je minta tolong kok minta tampung kok gila nolak sedia kok terima. Oh enje tak iso. Apa? Kakek setia noro ngalah Syarifah dia karena kakek malah memempe ya. Mempe kita lah istana ya. Saya duduki Kanjeng Nabi ya. Istana pote saya indah, saya megah. Mek tahu ya. Lah engkau mempe kian kok. Cek orang Yahudi. Kanjeng Nabi aja Arya, istana Arya jangan kok begitu ustaz. Tapi berhubung ustaz yang nolak datang anak potong, si janji. Ternyata kakek Yahudi saya nolong tang anak potong. Mon kakek gelem maca syahadat, masuk Islam kakek, maka istana Arya kakek. Akhir apa? Orang Yahudi ni kan langsung masuk Islam neng ada ustaz kan. Munce ipada Syarifah tetap berdirinak. Engkau setiap masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, masuk Islam. Mereka bekal oleh hadiah istana, semegah, seindah. Karena apa? Karena percaya dengan anak putu Kanjeng Nabi. Karena hormat dengan anak putu Kanjeng Nabi. Karena nolong dengan anak putu Kanjeng Nabi. Sedangkan saya ustaz gila. Lah nek tak percaya. Akhir Kanjeng Nabi tak gelem atole. Masya Allah. Nek kau tak percaya, Bang. Diremah kau gelem imat CS sebenarnya kau tak percaya. Tapi justru memalsukan dengan para habaib. Habaib palsuaki, fitnah, bercubaaki. Masya Allah. Hati-hati Pak. Nek akhir zaman tak dengar hari kiamat kan. Maka pun boleh pesan dengan pasangan tak usah waktu sampean pun. Teror ke Abdul Karim, teror ke As'ad, teror ke Abdul Karim Sepo, teror ke Nawawi Sidogiri, teror ke Khalil Sidogiri, ke Ahmad Nawawi Abdul Jalil, ke Fuadur Hasan, ke Abdul Alim. Mereka pecinta habaib saja mereka. Pecinta habaib bahkan kalau yang mau cerita ke Abdul Alim almarhum materul barokah, mereka beda santri mereka apa? Jadi keamanan, mereka pas beda Habib mau tuh mereka melanggar saja. Habib mereka cokor bi keamanan, Pak, ikundur, polanya tambang, tindak. Boneka ke Abdul Alim mereng mereka. Keamanan saya nindak Habib mereka, usir Pak. Sarang Abdul Alim mereka. Dari apa mereka? Dari cinta dan jaga anak putu Kanjeng Nabi, karena hormat dengan anak putu Kanjeng Nabi. Dengan mereka. Jadi pas zaman akhir makin pada orang pas sebut kiai tak oneng kiai ongkuan apa punten. Saya rasa ngangkat kiai mereka. Pasti bengalah memalsukan habaib, meragukan habaib, memfitnah habaib. Dan aku mentemu Kanjeng Nabi mereka. Seneka kepagepangan seneka ya. Umpama neka. Saya kocak imati estikalakan bener umpama. Habaib neka bener asli umpama. Tapi lakar asli. Saya rasa tak percaya. Asli lakar. Umpama bener jangan imati es neka. Para habaib neka bener habib umpama. Apa oleh imati es neka saya ngaku ulama pas memfitnah habaib, menghina habaib, bernyubagi habaib, tak oleh Pak. Orang Islam ngocain bernyubagi pada Islam tak oleh, ngocain orang kafir tak oleh. Napa boleh ni kan? Islam pada Islam. Napa boleh saya ngocain kan itu orang saya andi derajat Haji Habib Taufik, Habib Rizik. Saya andi derajat tekih alim. Ahli ibadah pas ele cale cacat hina dah tambah deremah kan tak oleh
Umpama lah kan benar Habib ni kan. Kata Allah dosa ni kan. Napa boleh? Pas neka ternyata ongku habaib. Cuba aki ngak neka, fitnah ngak neka, caci ngak neka, palsu aki, berjubah aki. Dia remaku aku mentemu kajeng Nabi, mau ternyata neka habaib ongku. Masya Allah. Maka nak orang norok sampai selamat lagi. Macam moga fitnah kada taduli elang dari negeri Indonesia kada amin Allahumma amin. Macam moga ilmu saya teremang mulai awal sampai akhir jadi ilmu saya manfaat, ilmu saya barokah, al-jalil fi sa'adah, ilmu saya nyelamataki kalau sampai jenengan masuk dekat surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pokoknya pembukaan nggih kita tambah semangat ngaji. Senin boleh terus ngaji janji sampai mati. Orang mon mati dalam kebadan ngaji kali to derajat aku teki mendengar sana Allah Subhanahu wa taala. Bekal polong sarang para ulama. Situng derajat aku benane swarga sarang para ulama. Dan ini kalau nikmat Nabi jadi orang ahli ngaji. Amin Allahumma amin. Sekali toh menabi pada kurang lebihnya dan kurangnya seorang. Wa akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afdhalul dzikri falam anahu la ilaha illallah